Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Naufal, guru seni budaya di Satuan Pendidikan SMP Negeri 14 Pekalongan. Saat ini zaman sudah berubah menjadi zaman digitalisasi. Semua aspek terpengaruhi, termasuk dunia pendidikan. Situasi saat ini, peserta didik nyaman dengan KW-nya masing-masing, sehingga banyak dari mereka yang gagal fokus ketika belajar di dalam kelas. Sebagai seorang guru, permasalahan lain muncul ketika kita diajarkan pada situasi kelas yang berbeda. Dengan kata lain, kelas ini mempunyai banyak peserta didik dengan beragam gaya belajar dan kecepatan dalam memahami. Dari dua situasi tersebut, muncullah banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para guru saat ini. Salah satunya, pembelajaran saat ini termasuk dinilai belum inklusif dan belum dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik. Hal tersebut terjadi karena kita sebagai guru terlalu memaksakan kehendak kita dalam menentukan media ajar yang tidak memperhatikan dunia digitalisasi, sehingga muncul banyak kebosanan di dalam kelas. Oleh karena itu, seluruh pengajar dan guru di Indonesia harus segera bertenaga agar tidak terjadi ketimpangan di dalam proses belajar dan mengajar di dalam kelas. Sehingga muncullah satu solusi, yaitu pembelajaran diferensiasi di kurikulum merdeka. Model pembelajaran ini merupakan salah satu alternatif kita sebagai guru agar dapat mengakomodir kebutuhan setiap peserta didik. Materi kali ini adalah gambar ilustrasi. Seperti pada umumnya, kita perlu membuat modul ajar sebelum kita masuk ke dalam kelas dengan model pembelajaran diferensiasi kurikulum merdeka dengan materi gambar ilustrasi. Yang kedua, diperlukan survei kebutuhan belajar peserta didik, di mana survei tersebut telah dilaksanakan oleh guru BK sebelum awal pembelajaran dengan perolehan sebagai berikut. Tidak hanya itu, di awal proses pembelajaran, guru perlu melakukan tes diagnostik untuk memetakan apakah peserta didik sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, mempersiapkan materi pembelajaran gambar ilustrasi, dan persiapkan bahan ajar yang variatif untuk memenuhi 4 gaya belajar. Dan yang keempat, mempersiapkan LKPD peserta didik. Pembelajaran kali ini saya memanfaatkan Google Sites, Wordwall, dan Live Worksheet. Pembelajaran diawali dengan menyapa peserta didik dan melaksanakan doa sebelum pembelajaran dimulai, yang dilanjutkan dengan pengabsenan peserta didik. Peserta didik berhak untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang jelas dari gurunya, yang selanjutnya diberikan apresiasi terkait materi, melanjutkan pemberian materi pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, pertama-tama saya menggunakan Google Sites sebagai platform penyampaian materi pembelajaran. Di sini, peserta didik dapat menemukan segala informasi, petunjuk, dan sumber daya yang dibutuhkan peserta didik untuk memahami dunia gambar ilustrasi dengan lebih baik, di mana peserta didik akan menemukan penjelasan detail tentang teknik-teknik gambar ilustrasi yang berbeda. Di sela pembelajaran, saya memeriksa pemahaman peserta didik melalui tes formatif dengan menggunakan Wordwall. Tes ini membantu saya untuk memahami sejauh mana peserta didik telah belajar tentang gambar ilustrasi. Lalu saya membuat pembagian kelompok berdasarkan survei. Dalam prosesnya, peserta didik akan bekerja dalam kelompok dengan panduan lembar kerja. Di sini, guru membuat kelompok sesuai kategori pemahaman. Dalam pembentukan kelompok, setiap siswa akan dipasangkan dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa. Siswa dengan kategori 1 akan menjadi narasumber, namun apabila siswa ini membutuhkan bantuan, dapat bertanya pada guru. Khusus untuk siswa kategori 3, guru wajib melakukan pendampingan dan memberikan penjelasan lebih intensif. Dalam pembuatan LKPD, di sini saya membuat lembar kerja peserta didik dengan menggunakan Live Worksheet. Lembar kerja yang interaktif akan menumbuhkan daya tarik peserta didik dalam menemukan tugas-tugas menarik yang akan melibatkan kreativitas serta penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari oleh peserta didik. Tahap selanjutnya, masing-masing peserta didik membuat gambar ilustrasi. Peserta didik diberikan kebebasan dalam membuat jenis tugasnya dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Ada komik, kartun, karikatur, dan ilustrasi lainnya. Kemudian, peserta didik diminta mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas. Di sini merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap karya seni. Pada kegiatan penutup, guru dan peserta didik menyimpulkan dan melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tercapainya pembelajaran hari ini terlihat ketika peserta didik melakukan paparan dan apresiasi pada hasil produk dan hasil asesmen formatif. Pembelajaran ini berfokus pada 3 hal diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Setiap siswa dengan gaya belajar yang berbeda akan mengamati sumber belajar yang berbeda pula, sesuai dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Yang kedua, diferensiasi proses. Setiap kelompok akan berkolaborasi dengan peran masing-masing sesuai dengan kategori tingkat pemahaman. Yang ketiga, diferensiasi produk. Setiap peserta didik diberikan kebebasan untuk menggambar ilustrasi sesuai dengan jenisnya yang mereka pilih. Jadi, pembelajaran seni budaya kali ini itu sangat menyenangkan dan tidak membosankan atau tidak monoton, apalagi materi yang diberikan itu mudah dipahami. Catatan dalam pembelajaran ini, kita harus menanamkan bahwa di pembelajaran abstrak bahasa ini, kita perlu membangun kolaborasi melalui berbagai sarana dan fasilitas. Salah satunya, fasilitas digital sebagai sumber belajar, sarana belajar, serta dapat mengakses informasi yang akan membantu kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.